Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjelajahi Bintang-Bintang, ditulis oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Agar dapat menyelidiki luar angkasa dengan lebih baik, pada tahun 2021, beberapa negara bergabung untuk membuat dan meluncurkan teleskop antariksa James Webb, yang kemudian ditempatkan dalam jarak hampir 1 juta mil dari bumi. Teleskop tersebut sanggup melihat hingga kedalaman angkasa dan mempelajari bintang-bintang serta keajaiban semesta lainnya. Sungguh sebuah teknologi astronomi yang sangat menakjubkan, yang jika berjalan lancar dapat menghasilkan foto dan informasi yang luar biasa mengenai angkasa luar. Namun, misi ini bukanlah sesuatu yang baru. Nabi Yesaya pernah menggambarkan upaya menyelidiki bintang-bintang, dengan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Yesaya 40 ayat 26. Malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam, pengetahuan tentang pencipta kita yang menjadikan alam semesta yang maha luas itu. Mazmur 19 ayat 3,
termasuk bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, yang menghiasi langit malam kita dengan cahaya mereka. Allah sendirilah yang menentukan banyaknya bintang yang ada. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Mazmur 147 ayat 4. Saat manusia mengirimkan alat canggih untuk menjelajahi jagat raya, kita dapat menikmati hasil penemuannya dengan rasa takjub. Sebab setiap penjelajahan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia, Pencipta tata surya dan seluruh isi alam semesta. Benarlah, langit menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2, bintang-bintang dan semua yang ada di angkasa. Para penggemar sejati olahraga tinju, tentu kenal dengan nama Rocky Marciano. Kisah hidupnya menjadi inspirasi dari film seri dengan judul yang sama dengan namanya, Rocky, dan dibintangi oleh aktor Sylvester Stallone. Karir Rocky Marciano memang singkat di dunia tinju, tetapi ia menjadi satu-satunya petinju kelas berat yang tak pernah terkalahkan. Ia selalu menang dalam 49 laga yang dijalaninya. Bahkan 43 kemenangan ia raih lewat keputusan KO. Tak heran jika ia mendapat julukan si Raja KO setelah 6 kali berhasil mempertahankan sabuk juara dunia kelas berat. Pada 1956, Rocky mengumumkan pensiun dari dunia tinju di usia 31 tahun. Ia sukses melanjutkan karirnya sebagai komentator dan pemandu acara tinju. Masa depan cerah seakan selalu menantinya. Namun ternyata nasib berkata lain. Rocky Marciano meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Cessna 172 yang ditumpanginya, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-46. Di dunia, kita mengenal banyak tokoh yang sangat hebat, berkuasa bahkan tak terkalahkan. Rocky Marciano salah satunya. Namun sesukses dan segemilang apapun pencapaiannya, Rocky tetaplah seorang manusia yang tak bisa mengalahkan kematian. Hanya ada satu nama yang bahkan kematian pun tak bisa mengalahkannya. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kita mungkin merasa bumi ini sudah sangat besar dan kita tidak pernah tahu sampai di mana batas langit berada. Jika Tuhan berkata, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku," bisa kita bayangkan betapa besarnya Tuhan kita itu. Dialah pribadi yang menciptakan bumi, langit, dan seluruh alam semesta. Pribadi yang tidak pernah bisa kalah dan tidak bisa jatuh. Layangkan mata kita pada Yesus Kristus, maka semua masalah dan rintangan di depan kita tak lagi terlihat besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kuat dan tidak terkalahkan. Pernahkah Anda membayangkan seberapa besarnya Tuhan Yesus? Seperti apakah bayangan Anda tersebut? Apa yang membuat Anda mengakui kemahakuasaan dan kemahakuatannya? Apa pengaruhnya bagi Anda setelah mengetahui bahwa Tuhan kita tidak terkalahkan? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana bintang-bintang dan seluruh alam semesta menceritakan tentang Allah dan kreativitasnya. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan saat merenungkan kuasanya? Hal ini patut kamu ketahui. Bagi umat Israel kuno, Mazmur 19 menjadi pengakuan akan kuasa Yahweh dan pembelaan akan kepercayaan mereka pada Allah yang esa. Pemazmur menunjukkan Allah sebagai pencipta dan pengendali dari para ilah bangsa-bangsa di sekitar Israel.
Mazmur itu bukan semata kidung pemujaan, melainkan juga sarana pengajaran yang menolong bangsa Israel dan juga kita untuk meneguhkan keyakinan mereka pada kuasa dan kehadiran Allah. Penafsir Tremper Longman menyatakan, pemazmur menarik perhatian kita, terutama kepada matahari, benda langit yang paling dominan. Dengan menerapkan personifikasi, penyairnya menunjukkan bahwa matahari hidup di angkasa. Disitulah Allah telah memasang kemahnya. Ayat 6 kemudian menggunakan dua perumpamaan untuk menekankan energi matahari yang intens ketika melesat di angkasa. Ini bagaikan seorang pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, seperti pahlawan yang gembira memulai perjalanannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menciptakan jagat raya luar biasa yang dapat kunikmati. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.